Presiden Jokowi marah kepada para menteri. Kerja kabinet dinilai biasa meski dalam kondisi darurat akibat pandemi. Dibukanya rekaman setelah 10 hari tak pelak memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya dugaan perombakan kabinet. Lantas apa yang disasar Presiden Jokowi melalui amarahnya? Inilah Satu Meja The Forum. Ada apa di balik murka Jokowi? Dalam catatan media, bukan kali ini saja Presiden Jokowi marah saat namanya dicatut Setia Novanto dalam kasus Papa minta saham, dalam kasus Freeport. Presiden Jokowi juga marah. Marahnya terlihat lebih spontan. Namun kali ini kemarahan Jokowi atas kinerja para pembantunya sepertinya sudah disiapkan terlebih dahulu dan rilisnya berupa video kepada publik tertunda 10 hari. Ada apa di balik itu? Sejumlah narasumber terhadir. Di sebelah kanan saya persis ada Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi Informatika. Malam Mas Menteri yang juga ikut hadir. Salam sehat yang ikut hadir bersama Pak Jokowi pada waktu itu. Di ujung kanan ada politisi PDI Perjuangan Ansi Lema. Malam Ansi. Ya. Di sebelah kiri saya ada Mbak Dian Fatwa, politisi dari Partai Amanat Nasional. Malam. Salam sehat. Di ujung sebelah kiri ada politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil. Malam Bang Nasir. Dan melalui Zoom ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bu Burhan. Malam Mas Budiman. Ya, saya akan mengawali cerita dari Pak Johnny Plate ya. Seorang menteri yang hadir pada tanggal 18 ya. Itu mungkin bisa digambarkan. Kalau lihat ceritanya kan itu rapat paripurna pertama ya. Secara fisik hadir di istana. Dan kalau kita lihat pemberitaan agak segar ketika Reisa kemudian datang meliput ke situ gitu. Sebenarnya apa kok tiba-tiba yang muncul justru kemarahan? Gimana sih suasana pada waktu itu gimana Bang Plate sebetulnya? Iya Mas Budiman, namanya juga sidang rapat paripurna kabinet ya. Apalagi pertama setelah COVID itu. Kalau rapat kabinet ya pasti rapat yang serius. Serius ya? Bukan rapat yang main-main, rapatnya memang serius, selalu lah rapat serius. Dan bukan juga baru pertama kali Bapak Presiden ini menyampaikan evaluasinya atas penyelenggaraan negara. Itu selalu di setiap kali rapat kabinet dan itu disampaikan secara detail bahkan. Tetapi kalau yang rapat 18 Juni dianggap menjadi begitu seriusnya, karena memang pasti ada backgroundnya, latar belakangnya apa? Latar belakangnya memang... saya coba potong dulu ya. Itu pidato yang kemudian beredar itu pidato pembukaan dari Presiden atau setelah Presiden menerima masukan-masukan dari menteri? Pembukaan udah marah ya? Itu bukan udah marah, pembukaan sudah disampaikan ya yang menjadi concernnya Bapak Presiden. Ya itu pada saat pembukaan lalu dalam proses rapatnya ada pandangan, ada pendapat dari sektor-sektor kementerian dengan sektor terkait khususnya. Video yang beredar itu video pembukaan? Pembukaan. Ya. Pembukaannya udah begitu terus menteri masih ada yang merespon juga memberikan masukan gitu udah? Ya, namanya sidang kabinet kan harus disampaikan topik ini yang menjadi agenda bahasnya. Berani ya menterinya ya? Ini bukan soal berani tidak berani Mas Budiman. Jadi begini supaya jangan terlalu keluar ini anunya dulu ya. Sidang kabinet itu sidang kabinet yang diperluas sebetulnya. Karena tidak saja anggota kabinet yang hadir, tapi yang hadir juga pimpinan lembaga lain yang terkait ya dengan agenda sidang. Apa itu yang hadir di situ? Ada Gubernur pimpinan BI. KPK, ada Gubernur BI, ada Otoritas Jasa Keuangan, ya OJK juga hadir. Jadi rapat itu membahas sebetulnya Bapak Presiden pembukanya memberikan arahan dan menggambarkan keseriusan persoalannya. Seriusnya persoalan. Karena ini sidang kabinet, konteks di situ Presiden sebagai kepala pemerintah. Kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan menyampaikan ini masalah yang harus diatasi. Secara khusus itu disampaikan bahwa itu terkait dengan tekanan-tekanan
di bidang ekonomi sebagai dampak dari COVID. Ya, apa disampaikan bahwa ada proyeksi ya forecasting dari OECD di mana ekonomi dunia, global ekonomi dapat kontraksi yang begitu tinggi, negatif 6 sampai 7, negatif 7,6%. World Bank sendiri menyampaikan kontraksi ekonomi global negatif 5%, dan realitanya kuartal kedua Indonesia juga ada tekanan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Tapi gini, jadi memberikan gambaran serius. Kemarin kejengkelan presiden ditujukan kepada situasinya atau kepada para menterinya sebetulnya? Pada situasinya. Oh, ya, bukan pada menterinya. Begini ya, supaya jangan ya. Dengan situasi seperti itu, Bapak Presiden menyampaikan bahwa tidak bisa lagi kita menyelenggarakan negara ini dengan cara biasa-biasa saja. Harus dengan cara luar biasa. Dengan diksi harus ada upaya-upaya extraordinary. Dan dalam sidang kabinet sebagai kepala pemerintahan itu pasti diadreskan kepada menterinya. Untuk mengambil langkah-langkah extraordinary dengan beberapa contoh yang harusnya optimalisasi kegiatannya bisa dilakukan ya. Itu sebagai contoh. Nah, itu pada saat sidang kabinet ya. Tetapi pada saat setelah sekian waktu, setelah 10 hari disampaikan kepada publik ya, maka tidak saja sebagai presiden sebagai kepala pemerintahan, di situ juga presiden ingin menyampaikan sebagai kepala negara untuk menyampaikan kepada seluruh komponen negara kita bahwa mengatasi masalah ini harus bersama-sama dan dengan langkah-langkah yang extraordinary. Jadi tidak saja kepada anggota kabinet, tapi kepada seluruh komponen bangsa. Kalau pengalaman Pak Menteri ikut dalam sidang kabinet, ini presidennya pertama kali marah, sering marah, atau ini ciri khas leadership Pak Jokowi dari pengalaman saya mengikuti sidang-sidang kabinet. Pak Jokowi itu detil. Ya, Pak Jokowi itu detil dalam leadershipnya. Pak Jokowi itu poinnya jelas, keberpihakannya kepada rakyat. Dan Pak Jokowi minta by hasil, ya by result. Tapi sebelumnya pernah mana nggak Bang Plate? Ya, ini dia. Terhadap hal-hal ini, Bapak Presiden itu selalu mengukurnya dan menyampaikan concernnya secara langsung. Berulang-ulang kali disampaikan, mengukur, hati-hati, ya. Tekanannya besar, mengambil langkah yang cepat. Berulang-ulang kali Presiden menyampaikan bangsa pemenang itu bangsa yang mengambil keputusan cepat. Tetapi disadari juga tidak mudah mengambil keputusan cepat di Indonesia karena terlalu banyak aturan-aturan yang membelenggu. Karenanya dari awal selalu itu disampaikan bagaimana penyederhanaan aturan, penyederhanaannya. Tapi gaya seperti itu baru pertama kali ya? Gaya seperti itu menurut saya dalam beberapa kali sidang biasa itu. Oh biasa? Hal-hal yang biasa dalam sidang kabinet. Ini kan soal komunikasinya saja. Bau dengan bahasa yang halus, dengan tone yang ringan, ya. Tone yang lebih keras, terusnya sejauh substansinya itu yang menjadi persoalan. Substansinya, pola komunikasi macam-macam. Salah satu tone ditinggikan untuk memberikan gambaran kesungguhan dan keseriusan. Tapi substansinya sama. Baik, saya akan tanya ke Mbak Dian Fatwa. Mbak, kalau Anda sebagai politisi apa sih menangkap video yang dirilis 10 hari dengan marah atau tadi marah terhadap situasi atau pesan apa yang mau disampaikan oleh Presiden Jokowi? Ya, saya melihatnya begini Mas Budiman. Ketika kita bicara tentu kita akan melihat siapa audiens kita. Siapa audiensnya? Nah, dan pada saat diungkapkan, dirilis dan itu dirilis oleh Sektek, kan? Channelnya lewat mana dan tentunya udah mulai sudah dilakukan kurasi kan karena ini sudah 10 hari. Kurasi? Artinya diedit gitu? Ya tentu saja dan tentunya ini audiensnya siapa? Pertama tentu adalah konstituen Pak Jokowi itu sendiri kan. Kemudian kedua juga para partai-partai politik. Pesan terhadap partai-partai politik yang ada di dalam kabinet. Pesan apa? Pesan bahwa saat ini situasinya ini bahwa di dalam kabinet ini kan ada akomodasi dari partai-partai yang lain kan. Terus? Ini pesannya ini seakan-akan bahwa orang-orang yang Anda titipkan, ya bukan dititipkan, orang-orang yang titipan partai politik. Titipan partai politik ini adalah semacam warning bahwa whether they are competent or incompetent. Maksudnya apa? Tidak kompeten gitu? Ya kalau melihat gayanya seperti ini bagi saya ini out of his character karena saya tidak pernah melihat Pak Jokowi seperti itu. Ya orang Jawa yang biasa marah begitu, ya yang tidak biasa marah. Biasanya kan orang Jawa itu kan diam,
seperti gayanya Pak Harto juga, leadershipnya Pak Harto. Jadi yang marah ke siapa sebetulnya? Nah, artinya bahwa ini adalah marah kepada tentunya adalah orang-orang di dalam kabinetnya. Bukan situasi yang memang saya tidak rumit. melihat, Bang Joni mohon maaf bila saya berbeda ya melihatnya itu. Karena pertama ini adalah untuk jelas terhadap konstituennya adalah orang-orang yang memilih Pak Jokowi. Orang-orang yang memilih Jokowi bahwa saya sudah berupaya. Saya sudah berupaya, tapi hanya menteri-menteri saya nggak perform gitu. Nggak perform. Okay. Dan ini adalah jelas semacam red flag kepada partai-partai yang sudah mengirimkan menteri-menteri. Oh, tapi kan bukan hanya menteri dari partai politik tuh. Ya. Kan banyak juga menteri-menteri profesional di sana. Ya, artinya bahwa kalau if you are competent, if you are not, there is the door, gitu kan? Artinya ada pintu ya, bisa jadi Anda akan direshuffle. Tapi kira itu pesannya cukup clear sekali, Mas. Gini, jadi Mas Budiman, karena tadi bilang berbeda dengan saya harus memperjelas ya. Pada saat Presiden mengambil posisi sebagai kepala pemerintahan, tentu dia alamatkan itu kepada anggota kabinet. Tapi pada saat Presiden menyampaikan pada publik itu address to the nation. Begitu itu diedarkan yang menyampaikan kepada publik ini mananya nih? Nah, videonya kan disampaikan pada publik. Address to the nation. Ya, itu bagian dari address to the nation. Okay. Jadi tidak juga termasuk pada Mbak Dian juga. Pada seluruh partai politik. Ini masalah COVID, bukan masalah 1-2 partai. Bukan masalah pemerintah saja, masalah bangsa. Karenanya pimpinan partai politik juga harus mengambil bagian di seluruh instrumennya, mengambil bagian di dalam usaha penanganan masalah COVID dan masalah dampak COVID. Oke, jadi beda. Sebagai chief eksekutif dan kemudian sebagai address to the nation, gimana? Ya, it's about perception, Mas. Perception. It's about perception, ya persepsi yang kami terima sebagai politisi. Tentu, kenapa sekarang sih marahnya begitu? 10 hari. Ya, 10 hari dan kenapa harus ditahan dulu? Dan itu lewat channel CPS. Karena menurut Anda apa? Ya, tentu pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pertama hanya ingin menyampaikan bahwa saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja, hanya menteri-menteri saya kurang gitu. Ya, basically it's not really that meet the expectation. Barangkali itu yang ingin dia sampaikan. Baik. Warning terhadap partai-partai politik bahwa menteri-menteri yang Anda kirimkan ternyata hanya sampai segini, tidak punya sense of. Padahal audiennya kan bukan hanya menteri-menteri loh, ada gubernur BI, ada ketua KPK gitu loh. Ya kan, jadi semuanya jadi nggak puas gitu ya. Saya melihatnya ini kan bahwa secara keseluruhan beberapa negara, bahkan ditulis oleh sejumlah media internasional, Indonesia ini kan termasuk yang cukup lambat untuk merespon. Kita tidak akan, dalam situasi krisis saat ini, sebentar Mas ya, dalam situasi krisis saat ini, kita tidak bisa menyalahkan semua negara, tapi what we need to do itu how the government how the government respon terhadap krisis itu yang sebetulnya harus kita skrutini. Oke, baik. Saya ke Bung Ansi Lema. Sebab saya dari politisi dari PDI Perjuangan tadi kan kalau Dian mengatakan bahwa ekspresi ketidakpuasan presiden terhadap menteri-menterinya ya. Padahal menteri kan yang nunjuk Presiden Jokowi sendiri. Gimana kalau dalam perspektif Ansi gimana? Ya ini kan harus dilihat ada pesan dan ada kesan. Ada pesan dan ada kesan. Pesannya apa? Ya, pesan saya menurut saya sih Presiden mengatakan jelas ya ketika tanggal 18 itu bahwa serapan anggaran itu sangat minim. Kalau serapan anggaran sangat minim itu berarti program itu belum sampai ke rakyat. Ya, rakyat belum terima apa-apa, belum merasakan apa-apa. Bahkan ada yang serapannya cuma 1%. Dalam konteks itu Presiden memang berhak marah dan harus marah. Sebagai suatu bentuk evaluasi atau self correction terhadap kabinet. Dan marahnya harus disampaikan kepada publik. Ya, kemarahan itu kan secara spontan disampaikan oleh Presiden pada saat rapat bersama para menteri dan lembaga. Kalau videonya tidak dirilis, publik tidak tahu marah itu. Ya, sebentar Mas Budiman. Ya, saya ingin katakan bahwa tentu Presiden sudah memberikan arahan. Dan evaluasi itu dilakukan per hari, per minggu, bahkan bulan. Ya, dan kabinet ini 8 bulan, COVID ini sekitar 3 bulan. Karena itu menurut saya kemarahan presiden itu sebenarnya murni kemarahan demi rakyat dan untuk rakyat. Kenapa? Karena kata kuncinya itu adalah serapan yang rendah. Serapan rendah. Lalu presiden secara eksplisit mengatakan, tolong perhatikan itu, ya. Padat karya, sektor padat karya, infrastruktur, UMKM dan seterusnya. Itu sebenarnya keberpihakan beliau kepada rakyat. Lalu apa yang salah kalau presiden marah
untuk kepentingan rakyat. Di sini betul-betul presiden, bahkan saya melihat ini sebetulnya jiwa besar seorang presiden. Jiwa besar. Jiwa besar. Saya mengartikan ini sebagai sebuah statementship dari seorang presiden Jokowi. Seorang presiden Jokowi. Oke. Jadi kemarahan ala negarawan yang berani kemudian secara terbuka mengakui bahwa memang ini bisa dibaca secara ganda. Di satu sisi beliau melakukan evaluasi, tetapi beliau juga secara terbuka mau mengatakan bahwa kerja tim saya ini belum perfect, belum sempurna. Baik, tapi sebentar, saya ke Bung Nasir dulu. Bung Nasir, jadi gimana kemarahan ala negarawan kepada menteri-menterinya kemudian itu disampaikan kepada publik, yang tadi Bang Plate mengatakan address to the nation sebenarnya. Kalau Bung Nasir sebagai politisi dan dari pihak oposisi melihatnya seperti apa? Ya, begini, jadi memang ketika kita tahu bahwa rapatnya tanggal 18 Juni, lalu kemudian dirilis oleh staf khusus presiden mungkin bidang media, bidang pers mungkin 28 Juni. Sehingga kan tentu ini sesuatu yang direncanakan pasti. Direncanakan? Iya, pasti direncanakan. Ya, nggak mungkin kemudian tiba-tiba. Kalau nggak direncanakan mungkin bisa langsung ya beberapa jam atau mungkin beberapa menit setelah presiden selesai menyampaikan. Direncanakan karena apa ya kira-kira ya? Ya makanya itu pertanyaannya ketika kita tahu bahwa ini direncanakan, ada apa, ya kan? Kalau menurut Bang Nasir? Ya tentu saja ada apa ini, tentu kemudian kita balik lagi apa adanya gitu, apa adanya atau ada apanya. Kira-kira kan begitu pertanyaan publik ya. Apakah presiden ingin menunjukkan kepada publik bahwa saya serius loh, saya mati-matian loh, ya. Nanti kalau misalnya ada potensi gagal, ya. Jangan salahkan saya, kira-kira begitu. Ya, salahkan menteri-menteri dong. Oh, menteri-menterinya. Ya, makanya saya melihat itu bukan pada situasi yang beliau marahin. Ya. Murkanya itu bukan pada situasi, tapi kepada kinerja para menteri. Ya. Makanya ketika daya serapnya rendah, ya kemudian kan kita bertanya, apa menterinya yang tidak bekerja, atau ada hal lain sehingga daya serapnya rendah. Padahal presiden sudah mengajukan Perpu. Perpu kemudian disetujui oleh DPR, minus satu fraksi PKS, dan itu kan seperti jalan tol sebenarnya, ya, jalan tol. Perpu itu jalan tol, ya, memberikan kemudahan ya kepada eksekutif. Nah tapi ternyata ya karena Perpu itu kan salah satu isu utama di situ adalah penanganan COVID, ya penanganan COVID di samping stabilitas keuangan negara, ya yang penting bagaimana penanganan COVID. Nah, saya melihat seolah-olah presiden mengatakan seperti satu lagu, Mas Budiman, jangan biarkan aku seorang diri. Kira-kira begitu ya. Mas Budiman. Jadi dia mau bilang sama menterinya, jangan biarkan aku seorang diri gitu ya. Nah, kalian bekerjalah katanya. Ya apalagi kalau misalnya perlu Perpu, saya minta Perpu. Kalau perlu ada lembaga yang mau dibubarkan, saya bubarkan. Kira-kira begitu. Jadi jangan biarkan aku sendiri lah. Jangan biarkan aku sendiri. Oke, Dian, gimana? Ya, yang membuat saya agak kaget adalah kenapa sih harus mempermalukan menteri di depan umum? Mempermalukan? Ya, karena itu kan seperti marah-marahnya itu. Kalau misalkan saya punya anak buah, kan saya panggil saja di dalam ruangan untuk ya style of leadership aja kan itu. Ya, bagi saya tidak perlu lah, karena itu kalau misalkan tidak perlu lah kita mempermalukan. Bagi saya ini kan sangat out of Javanese gitu loh. Out of Javanese? Out of Javanese. Kalau nggak out of Javanese apa terus kemudian? Ya, nah karena itu kan tadi saya bilang bahwa ini ada target audience, ada pesan yang ingin disampaikan terhadap tentu konstituennya dan tentu kepada partai. Oke, baik. Saya akan konfirmasi sebentar. Saya akan konfirmasi ke Bang Plate dulu ya. Apakah betul ini semacam mempermalukan menterinya di publik setelah dirilis video setelah 10 hari? Tapi jawaban Bang Plate setelah jeda berikut ini.